Shalom sesamaku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan membaca dan mendengarkan seri Alkitab Kronologi. Selamat mendengarkan. Dan engkau, anak manusia, ambillah sebilah pedang yang tajam, dan pakailah itu sebagai pisau cukur tukang pangkas. Cukurlah rambutmu dan janggutmu dengan itu, lalu ambillah sebuah timbangan, dan bagi-bagilah rambutmu. Sepertiga harus kau bakar dengan api di tengah-tengah kota itu, sesudah berakhir waktu pengepungannya. Sepertiga harus kau ambil dan tetaklah dengan pedang itu sekelilingnya, dan sepertiga lagi hamburkanlah ke dalam angin, dan aku akan menghunus pedang dari belakang mereka. Engkau harus mengambil sedikit dari rambut itu, dan bungkus di dalam punca kainmu. Dan sekali lagi engkau harus mengambil daripadanya, buangkan ke dalam api, dan hanguskan dia di sana. Dari sana akan keluar api untuk memakan seluruh kaum Israel, dan berkatalah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, inilah Yerusalem. Di tengah-tengah bangsa-bangsa kutempatkan dia, dan sekelilingnya ada negeri-negeri mereka. Ia sudah memberontak terhadap peraturan-peraturanku, lebih jahat daripada bangsa-bangsa, dan terhadap ketetapan-ketetapanku, lebih jahat dari negeri-negeri yang di sekitarnya. Karena mereka menolak peraturan-peraturanku, dan kelakuan mereka tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena engkau lebih jahat daripada bangsa-bangsa yang di sekitarmu, dan kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku, dan engkau tidak melakukan peraturan-peraturanku, bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa yang di sekitarmu. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku sendiri akan menjadi lawanmu, dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Oleh karena segala perbuatanmu yang keji, akan kuperbuat terhadapmu yang belum pernah kuperbuat, dan yang tidak pernah lagi akan kuperbuat. Sebab itu, di tengah-tengahmu, ayah-ayah akan memakan anak-anaknya, dan anak-anak memakan ayahnya, dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu, sedang semua yang masih tinggal lagi daripadamu akan kuhamburkan ke semua penjuru angin. Sebab itu, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, sesungguhnya oleh karena engkau menajiskan tempat kudusku dengan segala dewamu yang menyejikkan, dan dengan segala perbuatanmu yang keji, aku sendiri akan meruntuhkan engkau. Aku tidak akan merasa sayang, dan tidak akan kenal belas kasihan. Sepertiga daripadamu akan mati kena sampar, dan mati kelaparan di tengah-tengahmu. Sepertiga akan tewas dimakan pedang di sekitarmu, dan sepertiga lagi akan kuhamburkan ke semua mata angin, dan aku akan menghunus pedang dari belakang mereka. Aku akan melampiaskan murkaku kepada mereka,
sehingga hatiku yang panas tenang kembali, dan aku merasa puas, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang mengatakannya di dalam cemburuku, tatkala aku melampiaskan amarahku kepada mereka. Aku akan membuat engkau menjadi reruntuhan dan buah celaan di antara bangsa-bangsa yang di sekitarmu, di hadapan semua orang yang lintas daripadamu. Engkau akan menjadi buah celaan dan cercaan, menjadi peringatan dan suatu kengerian bagi bangsa-bangsa yang di sekitarmu. Tatkala aku menjatuhkan hukuman kepadamu di dalam kemurkaan dan kemarahan, dan di dalam penghajaran-penghajaran kemarahan, aku Tuhan yang mengatakannya. Tatkala aku mendatangkan atasmu kelaparan yang dahsyat, yang membinasakan, dan aku mendatangkannya untuk membinasakan kamu, tatkala aku memperdahsyat bencana kelaparan atasmu dan memusnahkan persediaan makananmu. Aku akan mendatangkan kelaparan atasmu dan binatang-binatang buas di tengah-tengahmu yang akan memunahkan anak-anakmu. Sampar akan berkecamuk dan darah akan mengalir di tengah-tengahmu. Dan aku akan mendatangkan pedang atasmu. Aku, Tuhan yang mengatakannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, tujukanlah mukamu ke gunung-gunung Israel, dan bernubuatlah melawan mereka. Katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarkanlah firman Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah. Sungguh, aku akan mendatangkan perang atasmu, dan aku akan membinasakan bukit-bukit pengorbananmu. Mesbah-mesbahmu akan menjadi sunyi sepi, dan pedupaan-pedupaanmu akan dirusak, dan aku akan merebahkan orang-orangmu yang terbunuh di hadapan berhala-berhalamu. Aku akan mencampakkan mayat-mayat orang Israel di hadapan berhala-berhala mereka, dan menghamburkan tulang-tulangmu keliling mesbah-mesbahmu. Di mana saja kamu diam, kota-kotamu akan menjadi reruntuhan, dan bukit-bukit pengorbananmu akan menjadi sunyi sepi, supaya mesbah-mesbahmu dihancurkan dan ditinggalkan sunyi sepi. Berhala-berhalamu diremukkan dan ditiadakan. Pedupaan-pedupaanmu diluluhkan, dan buatan-buatan tanganmu dihapuskan. Dan orang-orangmu yang terbunuh akan berebahan di tengah-tengahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Tetapi sebagian, yaitu yang terluput dari pedang, akan kutinggalkan hidup di antara bangsa-bangsa, bila mana kamu dihamburkan ke negeri-negeri itu. Di sana, di tengah-tengah bangsa-bangsa, kemana mereka dibawa tertawan, orang-orang yang terluput dari antara kamu akan mengingat kepadaku, tatkala aku mengembalikan hati mereka yang berzinah itu, yang sudah menjauh daripadaku, dan mengalihkan mata mereka
yang selalu berzina dengan mengikuti berhala-berhala mereka, maka mereka sendiri akan merasa mual melihat kejahatan yang mereka lakukan dan melihat segala perbuatan mereka yang keji. Dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan dan bukan cakap angin, kalau Aku berfirman hendak menjatuhkan malapetaka ini atas mereka. Beginilah firman Tuhan Allah. Bertepuklah dan entakkanlah kakimu ke tanah, dan serukanlah, awas, oleh sebab segala perbuatan kaum Israel yang keji dan jahat, mereka akan rebah mati karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Yang jauh akan mati karena sampar, yang dekat akan rebah karena pedang, dan yang terluput serta terpelihara akan mati karena kelaparan. Demikianlah Aku akan melampiaskan amarahku kepada mereka. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan, tatkala orang-orang mereka yang terbunuh berebahan di tengah-tengah berhala-berhala mereka keliling mezbah-mezbahnya, di atas setiap bukit yang tinggi dan di atas semua puncak-puncak gunung, di bawah setiap pohon yang rimbun dan setiap pohon keramat yang penuh cabang-cabang, di tempat mana mereka membawa korban persembahan yang harum bagi semua berhala-berhala mereka. Aku akan mengacungkan tanganku melawan mereka dan tanahnya. Di mana saja mereka diam, akan kubuat menjadi musnah dan sunyi sepi, mulai dari padang gurun sampai ke Ribla, dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Engkau, anak manusia, katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah kepada tanah Israel. Berakhirlah keempat penjuru tanah itu. Kini kesudahanmu tiba, dan Aku akan mencurahkan murkaku atasmu, dan Aku akan menghakimi engkau selaras dengan tingkah lakumu, dan Aku akan membalaskan kepadamu segala perbuatanmu yang keji. Aku tidak akan merasa sayang kepadamu, dan tidak akan kenal belas kasihan, tetapi Aku akan membalaskan kepadamu selaras dengan tingkah lakumu, dan perbuatan-perbuatanmu yang keji akan tertimpa atasmu. Maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, bencana demi bencana akan datang. Kesudahan datang, kesudahanmu tiba, seakan-akan ia terbangun melawan engkau. Lihat datangnya. Malapetaka datang atasmu, hai penduduk negeri. Waktunya datang, saatnya tiba. Hari huru-hara, bukan tempik sorak di atas gunung-gunung. Sekarang, dengan segera Aku akan mencurahkan amarahku atasmu, dan melampiaskan murkaku kepadamu.
Aku akan menghakimi engkau selaras dengan tingkah lakumu dan membalaskan kepadamu segala perbuatan-perbuatanmu yang keji. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Selaras dengan tingkah lakumu akan kubalaskan kepadamu, dan perbuatan-perbuatanmu yang keji akan tertimpa atasmu. Maka kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhanlah yang memusnahkan. Lihat, harinya sungguh datang, malapetaka akan menimpa, kelaliman bertunas, keangkuhan bertaruh. Kekerasan bersimahara jelela yang menjadi penopang segala kejahatan. Tidak ada dari mereka yang tertinggal, baik dari kelimpahan mereka maupun dari kemewahannya, kemolekannya pun akan terhapus. Waktunya datang, harinya mendekat. Biarlah si pembeli jangan bergembira, dan biarlah si penjual jangan berduka cita, karena kehangatan murka tertimpa atas segala kegemparan mereka. Sebab si penjual tidak akan kembali kepada jualannya, kalaupun mereka masih di tengah-tengah orang hidup, karena kehangatan murka tertimpa atas segala kegemparan mereka, dan tidak dapat ditahan lagi, dan seorang pun tidak dapat mempertahankan hidupnya oleh karena kesalahannya. Tiuplah sangkakala dan sediakanlah segala sesuatu, tetapi seorang pun tidak maju berperang, sebab kehangatan murkaku tertimpa atas segala kegemparan mereka. Pedang ada di luar kota, sampar dan kelaparan ada di dalam. Barang siapa yang di luar kota akan mati karena pedang, dan barang siapa yang di dalam kota akan binasa oleh kelaparan dan sampar. Dan kalaupun ada yang terluput dari antara mereka, mereka akan tinggal di gunung-gunung seperti burung perkutut di lembah-lembah. Semuanya mengerang, masing-masing karena kesalahannya sendiri. Semua tangan terkulai, dan semua orang terkencing ketakutan. Semuanya akan kehilangan muka, dan semua kepala akan digundul sebagai tanda perkabungan. Perak mereka akan dicampakkan keluar, dan emas mereka akan dianggap cemar. Emas dan peraknya tidak akan dapat menyelamatkan mereka pada hari kemurkaan Tuhan. Mereka tidak akan kenyang karenanya, dan perut mereka tidak akan terisi dengannya. Sebab hal itu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Mereka menghiasi dirinya dengan emas dan peraknya, dan kepermaian perhiasan ini membawa mereka dalam kecongkakan. Dari emas dan perak itu mereka membuat patung-patungnya yang keji dan dewa-dewanya yang menjijikkan. Oleh sebab itu, aku akan menjadikan emas dan peraknya cemar bagi mereka. Aku akan menyerahkannya menjadi rampasan di tangan orang-orang asing dan menjadi jarahan bagi orang-orang fasik di bumi ini.
dan mereka ini akan menajiskannya. Aku akan memalingkan wajahku daripada mereka, dan perampok-perampok akan menajiskan rumahku yang berharga. Mereka akan masuk ke dalamnya dan menajiskannya, serta memusnahkannya. Sebab negeri itu penuh hutang darah, dan kota itu penuh kekerasan. Aku akan membiarkan datang bangsa-bangsa yang paling kejam, dan bangsa-bangsa ini akan mengambil rumah-rumah mereka menjadi miliknya. Aku akan mengakhiri kecongkakan mereka yang ditimbulkan kekuatan mereka itu, dan tempat-tempat kudus mereka akan dinajiskan. Ketakutan datang, dan mereka mencari keselamatan, tetapi tidak ada. Bencana demi bencana akan datang, kabar demi kabar akan tersiar. Mereka akan menginginkan suatu penglihatan dari nabi. Pengajaran hilang lenyap dari imam, dan nasihat dari tua-tua. Raja akan berkabung, dan pemimpin akan diliputi kekagetan, dan tangan seluruh penduduk negeri itu menjadi lemas ketakutan. Aku akan perbuat terhadap mereka selaras dengan tingkah lakunya, dan aku akan menghakimi mereka selaras dengan cara mereka menghakimi. Dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Pada tahun ke-6, dalam bulan yang ke-6, pada tanggal 5 bulan itu, waktu aku duduk di rumahku berhadap-hadapan dengan para tua-tua Yehuda, kekuasaan Tuhan Allah meliputi aku di sana, dan aku menerima penglihatan. Sungguh, ada kelihatan yang menyerupai seorang laki-laki, dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah, kelihatan seperti api, dan dari pinggangnya ke atas, kelihatan seperti cahaya, seperti suasa mengkilat. Dia mengulurkan sesuatu yang berbentuk tangan, dan dipegangnya jambul kepalaku. Lalu roh itu mengangkat aku ke antara langit dan bumi, dan membawa aku dalam penglihatan-penglihatan ilahi, ke Yerusalem dekat pintu gerbang pelataran dalam yang menghadap ke utara, di mana terdapat berhala cemburuan yang menimbulkan cemburu itu. Lihat, di sana tampak kemuliaan Allah Israel, seperti penglihatan yang kulihat di lembah itu. Firman-Nya kepadaku, Hai anak manusia, lihatlah ke utara. Aku melihat ke utara. Sungguh, di sebelah utara gerbang Mezbah, dekat jalan masuk, terdapat berhala cemburuan tadi. Firman-Nya kepadaku, Hai anak manusia, kau lihatkah apa yang mereka perbuat, yang dilakukan oleh kaum Israel di sini, sehingga aku harus menjauhkan diri dari tempat kudusku? Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi. Dan dibawanya aku ke pintu pelataran. Aku melihat, sungguh, ada sebuah lubang di dalam temboknya,
Firman-Nya kepadaku, Hai anak manusia, perbesarlah lobang yang di tembok itu. sesudah aku memperbesar lubang itu, lihat, ada sebuah pintu. Firman-Nya kepadaku, Masuklah dan lihatlah perbuatan-perbuatan kekejian yang jahat yang mereka lakukan di sini. lalu aku masuk dan melihat. Sungguh, segala gambar-gambar binatang melata dan binatang-binatang lain yang menjijikkan, dan segala berhala-berhala kaum Israel terukir pada tembok sekelilingnya. Dan di hadapannya berdiri 70 orang tua-tua kaum Israel, dengan Ya'asanya bin Safan di tengah-tengah mereka, dan masing-masing memegang pokor ukupannya di tangannya, dan keharuman dari asap ukupan itu naik ke atas. Firman-Nya kepadaku, Kau lihatkah, hai anak manusia, apa yang dilakukan oleh tua-tua kaum Israel di dalam kegelapan? Masing-masing di dalam kamar tempat ukiran-ukiran mereka, sebab mereka berkata, Tuhan tidak melihat kita, Tuhan sudah meninggalkan tanah ini. ditambahkannya lagi, Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi yang mereka lakukan. lalu dibawanya aku dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah utara. Sungguh, di sana ada perempuan-perempuan yang menangisi Dewa Tamus. Firman-Nya kepadaku, Hai anak manusia, kau lihatkah apa yang mereka perbuat? Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi daripada ini. kemudian dibawanya aku ke pelataran dalam rumah Tuhan. Sungguh, dekat jalan masuk ke bait Tuhan, di antara balai bait suci dan mezbah, ada kira-kira 25 orang laki-laki yang membelakangi bait Tuhan dan menghadap ke sebelah timur sambil sujud pada matahari di sebelah timur. Lalu firman-Nya kepadaku, Kau lihatkah itu, hai anak manusia? Perkara kecilkah itu bagi kaum Yehuda untuk melakukan perbuatan-perbuatan kekejian yang mereka lakukan di sini, bahwa mereka memenuhi tanah ini dengan kekerasan dan dengan itu terus menyakiti hatiku? Sungguh, mereka berkelakuan tak senonoh di hadapanku. Oleh karena itu, aku akan membalas di dalam kemurkaanku. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Dan kalaupun mereka berseru-seru kepadaku dengan suara yang nyaring, aku tidak akan mendengarkan mereka. Hari ini kita telah mendengarkan seri Alkitab Kronologi. Tuhan Yesus memberkati.